Anissa Ardianti. Saya Dandi Wahidin. Kami di sini akan melakukan observasi di BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Evakuasi nomor 11, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan materi kompensasi dan manfaat. Ingin tahu lebih lanjut tentang perjalanan kami di BPJS? Ikuti kami terus ya. Kemon. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia. Adapun program-program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon ini terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kenalkan kami dari mahasiswa Uswagati Bu. Tujuan kami itu ingin observasi mengenai kompensasi dan manfaat di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Cirebon ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Nujana. Saya Siti Nurwaela. Saya Anissa Ardianti. Saya Dandi Wahidin. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya, saya Fauzia Isyana, saya sekretaris unit kerja di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Cirebon. Saya sudah bekerja ini tahun kelima di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk di Cirebon sendiri saya udah setahun lebih ya, lebih dari setahun. Jadi emang kalau jadi BPJS Ketenagakerjaan itu mutasi-mutasi ya. Dari jurusan dan fakultas apa teman-teman? Kalau dari jurusannya, jurusan dari Akuntansi. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, udah semester berapa? Semester 7, tingkat 4. Oke. Untuk mata kuliah apa ya ini? Audit manajemen, pemeriksaan manajemen. Oke. Jadi bisa dimulai aja ya. Oke, siap. Sebelumnya ini kita akan melakukan wawancara dulu ya mengenai kompensasi dan manfaat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Nanti boleh Ibu jawab satu persatu dari pertanyaan kami. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertamanya Bu ya. Kalau kompensasi di sini di BPJS Ketenagakerjaan itu apakah sudah menarik dan memotivasi para karyawan yang di sini untuk mencapai suatu tujuan, Bu? Oke, jadi kalau misalnya goals dari perusahaan itu biasanya kita dalam bentuk target gitu ya. Nah, menurut saya selama saya bekerja di sini kompensasi itu juga cukup menarik ya. Apalagi waktu pertama kali saya apply atau melamar ke BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2017. Menurut saya kompensasinya itu ya kita dengar-dengar ya, sering lihat di website gitu ya, di internet atau dengar-dengar dari teman gitu. Terus juga saya lebih melihat ada seorang teman saya itu yang sebenarnya udah cukup berada gitu ya, terus dia apply juga. Jadi saya pikir orang kaya aja masih apply, ini kayaknya menarik ya. Gitu. Saya menarik ya. Menurut saya menarik. Oke, dia berarti like dicoba gitu. Waktu itu memang saya belum tahu pastinya sih, dan saya hanya ya udahlah, nggak terlalu berekspektasi tinggi ya karena kan fresh graduate ya udah. Tapi saya rasa dari awal udah cukup menarik gitu, walaupun belum tentu ya, maksudnya belum terkonfirmasi. Tapi dan setelah 5 tahun bekerja, memang menurut saya dengan kompensasi tersebut masih bisa memotivasi karyawan untuk mencapai target gitu. Jadi menurut saya udah cukup. Berarti cukup menarik dan memotivasi karyawan di sini, Bu ya? Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya, untuk kompensasi di BPJS ini apakah sudah sesuai dengan hasil evaluasi setiap pekerjaan? Oke. Jadi remunerasi gitu ya, atau income kompensasi dari perusahaan itu dinilainya memang dari kinerja. Nah, kinerja itu dalam setahun ada dinilai 4 kali. Jadi tiap triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, 3, 4 gitu. Nah, itu kita setiap 3 bulan ada penilaiannya gitu. Jadi memang nanti hasilnya kita sebut dengan KPI ya, Key Performance Indicator. Nanti hasilnya ada skalanya tertentu berapa. Terus nanti ada predikatnya, misalnya skala 1 sampai sekian, predikatnya good atau fair atau outstanding misalnya. Nah, itu yang akan mendasari kompensasi kita gitu. Untuk kompensasinya apakah sudah sesuai dengan survei upah dan gajinya, Bu?
Kalau menurut survei upah dan gaji secara umum ini ya, Iya. maksudnya umum di instansi lain. Iya. Kalau secara umum ya, saya itu tidak menjadi dasar pemberian kompensasi, tapi didasarkan dari kinerja dan juga ini ya, kayaknya sih peraturan dari pemerintah. Iya, gitu. Jadi kan sudah ada batas minimumnya untuk gaji pokok berapa, tunjangan segala macam. Nah, gitu. Jadi kayak kalau hasil survei kemudian dijadikan dasar kompensasi itu tidak sih. Selanjutnya, apakah kompensasi di BPJS ini sudah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan, Bu? Iya, sudah. Itu berkaitannya dengan yang pertama gitu. Itu juga maksudnya ada juga apa ya, semacam kompensasi itu tidak maksimal kalau misalnya targetnya tercapai misalnya gitu kan. Jadi kan kalau misalnya dari perusahaan udah ngasih instansi ya, dari instansi BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat sudah menetapkan target sekian, tapi kita misalnya nggak achieve kayak gitu kan, tentu saja kompensasinya berbeda dengan yang kantor cabang yang achieve misalnya gitu. Atau secara individu juga ada penilaian masing-masing gitu. Bisa jadi satu individu dengan yang lainnya bisa jadi beda kompensasinya gitu. Tergantung itu dari evaluasi dan penilaian setiap pekerjaan ya. Jadi bisa jadi per individu yang masa kerjanya berbeda misal, atau dia kita kan ada grade golongan ya. Nah misalnya jadi yang mendasari gaji kan ada juga grade golongan juga kan ya, grade golongan. Nah itu juga sebenarnya itu lebih mendasar lagi sih daripada KPI tadi ya. Kalau misalnya grade golongan itu sesuai dari masuknya nih, misalnya masuknya D3, entry levelnya D3 itu cuma bisa sampai grade sekian misalnya gitu. Nanti kalau misalnya entry level S1 cuma bisa sampai grade sekian. Kalau misalnya menjadi pejabat, menjadi struktural, supervisor atau manager ya kalau di bank misalnya, itu kalau di perusahaan biasa, nah itu misalnya harus mencapai grade sekian. Nah itu grade sekian itu yang menjadi dasar gaji pokok gitu, atau ya tunjangan lah gitu. Karena kalau gaji pokok kan ya segitulah ya, gitu. Maksudnya tunjangan beda gitu. Nah, itu dari grade dan golongan itu. Kalau golongan itu dari masa kerja, kalau misalnya setiap 2 tahun sekali pasti naik. Kalau misalnya grade, nah itu tadi kalau misalnya KPI-nya 3 tahun berturut-turut bagus, misalnya outstanding terus, pasti naik grade dalam 3 tahun paling cepat atau 2 tahun paling cepat gitu. Terus misalnya dia udah S2, nah itu kan dibuka lagi cap grade-nya. Misalnya suatu jabatan cap grade-nya 12 nih, terus dia ambil S2, naik nanti cap dia jadi 14 gitu. Jadi bisa naik terus gitu. Nah itu sebenarnya itu lebih sebenarnya berkaitan ya. Jadi kan dari pekerjaan jadi KPI, KPI itu kalau misalnya konsisten bagus atau enggak, nah itu yang menentukan naik grade atau enggak kan. Iya. Nah kalau misalnya harus 3 tahun berturut-turut outstanding nih, tahun pertama kita nggak achieve, tahun kedua achieve, tahun ketiga enggak, ya berarti dia telat kan naik grade-nya gitu. Karena harus berturut-turut. Harus berturut-turut. Iya, kalau misalnya satu jatuh nggak naik grade, Nggak naik grade. nggak naik gaji gitu. Gitu ya kira-kira. Cukup jawab ya? Cukup Oke. Bu. Selanjutnya nih Bu, untuk struktur dan kebijakan di kompensasi BPJS ini kan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah? Iya, kalau saya rasa udah sih. Kan kalau saya baca remunerasi itu kan sekarang mah yang terbaru pakai Omnibus Law ya, UU Cipta Kerja yang terbaru di situ. Menurut saya sudah mengacu ya. Sesuai Sesuai. dengan pemerintah. Ya, kita kan lebih jelas tentang kerjaan untuk tenaga kerja. Iya. Untuk selanjutnya Bu, apakah kompensasi yang diberikan kepada karyawan menjamin keadilan internal? Menurut saya adil itu sama-sama rata, atau equality sama justice beda ya, ya kan? Adil dan sama rata itu berbeda. Jadi kalau menurut saya kalau dibilang adil, adil karena setiap entry level tadi ya, misalnya D3 entry level di BPJS Ketenagakerjaan ini, job desk-nya yang tersedia untuk D3 itu misalnya CSO atau customer service, sekretaris, arsiparis, umum. Nah itu sama penata administrasi ya di kepesertaan di marketing. Nah itu memang beban kerjanya tuh job desk-nya nggak berbeda ya. Dan mungkin dari segi resiko segala macam, dari human capital-nya mungkin ada perbedaan sendiri ya gitu. Jadi dari situ aja
udah bisa menentukan nih kita dapat gaji berapa gitu kan, karena kita D3 misalnya ya, misalnya masuknya D3 jadinya customer service atau sekretaris gitu. Terus sama yang dia udah S1 pasti kan jabatan dia yang lain seperti case manager, seperti verifikator atau penata media gitu ya. Nah itu tanggung jawabnya juga kan lebih banyak gitu, resikonya juga lebih banyak gitu. Pokoknya udah pasti berbeda, sehingga kompensasinya pun berbeda. Nah, gitu. Jadi menurut saya selama gitu manajemen itu bisa ya work life balance ya. Selain juga memang sudah sesuai, ini kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Gak kelebihan, gak kekurangan ya. Ya gitu. Pertama itu jam kerja, sama juga dia bertanggung jawab nggak sama job desk yang sudah diberikan gitu tanggung jawabnya. Ya kalau misalnya menurut saya sejauh ini kalau misalnya nggak ada beban kerja yang lain, misalnya harus double job atau segala macam, cukup adil. Jadi kayak nggak sirik-sirikan gitu ya marketingnya. Nggak sih, kayak ya kita sebenarnya ya wajar aja ya. Lalu kan marketing misalnya ya kamu kan tiap hari keluar segala macam gitu, ya udahlah gitu. Saya kan cuma sehari-hari di sini aja gitu ya, nggak ada itu sih. Berarti adil tapi sesuai jabatannya ya Bu? Iya, jadi kalau saya adil itu ya sesuai dengan porsinya. Iya gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, apakah kompensasi yang diberikan oleh BPJS itu memberikan kepuasan bagi karyawannya Bu? Oke, kalau kepuasan ya, puas itu kan sebenarnya relatif ya. Iya. Ada yang tidak merasa tidak merasa cukup ya. Ya, tapi kalau menurut saya sih sejauh ini cukup puas ya. Jadi maksudnya nggak ada yang merasa gimana gitu atau kurang gitu ya. Enggak sih, saya nggak melihat seperti itu. Alhamdulillah cukup gitu ya. Terus juga kita karena BPJS Tenaga ini kan sudah menjadi instansi pemerintah ya, gitu, udah bukan perusahaan ya, non profit lagi. Jadi memang kita itu mentalnya sudah melayani ya, melayani masyarakat itu, karena memang udah public service gitu ya. Jadi kan kalau ngomong sejarahnya, dulunya kan jam sostek ya. Nah, jam sostek itu masih BUMN ya, makanya masih perusahaan, masih PT gitu ya. Nah sejak 2014, nah itu ya udah berganti jadi BPJS Tenagakerjaan. Bukan cuma ganti nama aja kayak perusahaan cuma ganti gitu ya, enggak, tapi ini ganti juga bentuk instansinya. Jadi sekarang BPJS Tenagakerjaan itu namanya Badan Hukum Publik. Nah, Badan Hukum Publik itu suatu instansi yang udah spesifik oleh undang-undang ditunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya KPU itu kan udah khusus kamu panitia IO-nya pemilu nih ya kan, atau KPK udah kamu yang khusus untuk korupsi nih. Nah BPJS itu sama, baik kesehatan maupun tenaga kerjaan, kamu udah tugasnya untuk melayani masyarakat, melindungi melalui program-programnya. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Di BPJS Tenaga ada 5 program. Kalau di BPJS Kesehatan cuma 1, jaminan kesehatan nasional gitu. Jadi itu di ini juga ya beda gitu. Nah itulah yang membuat menurut saya menjawab gitu ya, kenapa puas atau tidak gitu, karena kita mentalnya memang sudah untuk melayani masyarakat gitu, udah bukan nyari profit ya gitu sih. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada karyawan di sini yang mengajukan resign, apakah tetap diberikan kompensasi atau tidak? Diberikan kompensasi, namanya mau pisah ya, itu sama sih seperti yang di Omnibus Law kalau salah ya, pokoknya sama undang-undangnya udah sesuai juga, dapat juga sama, karena kita ada tabungan hari tua juga. Nah, ya sebagai penyelenggara program jaminan hari tua dan jaminan pensiun kita juga ada gitu. Ya tentu saja kita juga wajib punya itu yang jaminan hari tua ya pasti punya gitu. Kalau misalkan menurut Ibu sendiri nih, kompensasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini apakah sudah layak dan juga adil? Untuk layak, insya Allah layak. Kita sih nggak gimana ya, beda ya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di cabang lain atau di mana, tapi saya rasa sama ya, kita mentalnya gitu ya, bahwa memang
bukan untuk hedon gitu ya, maksudnya nggak orang-orang yang hedon atau gimana gitu loh, menurut saya gitu ya, karena nggak, iya saya sih ngelihatnya selama ini kayak gitu ya, kita nggak yang gitu lah pokoknya. Kalau layak, it's all layak gitu ya. Kalau adil sama seperti yang tadi Yang ya, tadi sebenarnya iya, intinya sih adil sesuai porsi. Jadi selanjutnya Bu, untuk kompensasi yang tinggi, Iya. apakah akan selalu mampu meningkatkan kinerja karyawan di sini? Oke, sebenarnya kompensasi tinggi atau tidak menurut saya relatif juga gitu ya. Di sini menurut saya ya cukup lah ya, gitu ya, saya bilang cukup. Kemudian kalau misalnya kompensasinya ditingkatkan, apakah bisa meningkatkan produktivitas kita, gitu kan pertanyaannya? Iya. Yang menurut saya belum tentu, gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu motivasi, tapi di BPJS Tenagakerjaan ini juga mengedepankan namanya work life balance. Jadi nggak cuma kerja aja, tapi perusahaan juga memerhatikan nih, dia kerja misalnya kinerjanya, KPI-nya bagus segala macam, sehingga kompensasinya juga tinggi. Tapi dia sehat nggak? Bahkan kita ada MCU, terus kayak kita di data nih BMI kita berapa, ada yang kelebihan berat badan atau enggak, kolesterol berapa segala macam, itu dilaporkan kantor pusat. Terus kita diperintahkan untuk di tahun 2022 itu kemarin 1 tahun full itu ada namanya 1 juta langkah. Jadi setiap karyawan harus jalan kaki sebanyak-banyak gitu. Iya, lumayan ya. Ya betul. Kolesterol, AU dan segala macam. Kesehatan juga perlu diperhatikan. Betul. Nah terus juga di BPJS Tenagakerjaan juga nggak cuma kesehatan aja, tapi juga secara rohani juga dibina gitu ya, harus ada pembinaan rohani ke karyawan. Biasanya kalau misalnya hari-hari besar, tamunya ada ustadz gitu. Terus kemarin-kemarin juga kita ada sesi konsultasi sama psikolog kayak gitu. Jadi jangan sampai karyawan itu burn out. Nah kalau misalnya di kantor itu burn out ya, kita udah nggak bisa produktif malah gitu. Jadi ya walaupun hasilnya bagus gitu ya, maksudnya penilaian kerja kalau hasilnya bagus, KPI-nya bagus, kompensasinya tinggi, tapi belum tentu dia akan selamanya produktif gitu. Jangan-jangan hari ini dia KPI-nya tinggi, besok dia resign kan? Gitu. Karena atau sakit gitu kan ya. Saya bersyukurnya di BPJS Tenagakerjaan itu ya karena itu ya. Jadi ya kalau bagi saya sih rezeki itu nggak cuma berupa uang ya gitu, maksudnya berupa materi, tapi itu tadi untuk lingkungan kerja dan punya di suatu instansi yang memperhatikan gitu karyawannya baik secara rohani, jasmani, itu menurut saya rezeki juga gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kompensasi di sini itu berupa finansial atau non finansial diberikan kepada karyawan? Kalau kompensasi finansial jelas, kemudian dan non finansial paling untuk beberapa pejabat ya. Untuk pejabat sebenarnya seperti kepala cabang itu udah pasti ada rumah dinas, ada tempat tinggal rumah dinas. Kemudian kalau untuk kepala cabang juga ada kendaraan dinas dan juga itu sih kalau untuk untuk yang non finansial. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya karyawan yang memiliki prestasi kerjanya itu yang baik ya, apakah itu dapat mempengaruhi besarnya tingkat kompensasi yang diterima karyawan tersebut? Iya betul. Seperti yang tadi dijelaskan tentang grade ya, itu masuknya berarti. Iya sih. Jadi kalau kayak tadi, kalau misalnya udah dikasih target, achieve atau enggak, targetnya tercapai atau enggak, itu menentukan nilai kita, KPI-nya berapa, nanti naik grade atau enggak. Nah pas naik grade itu ada gitu. Atau misalnya ada tunjangan sesuatu, bisa jadi pengalih juga gitu, misalnya berapa kali gaji gitu. Itu tergantung kinerja. Tergantung kinerja karyawan masing-masing. Masing-masing, iya. Ada yang masing-masing, ada yang cabang. Iya, ada yang misalnya secara keseluruhan kantor cabang Cirebon ini lagi bisa bagus KPI-nya, terus kita ajukan. Terus ini juga ya, coverage pesertaannya besar gitu, banyak yang terdaftar di sini, dilindungi gitu ya tenaga kerjanya, bisa jadi naik kelas. Nah kalau misalnya naik kelas, kantor itu naik kelas, cap grade naik gitu, kayak tadi cap grade
capnya kan misalnya paling tinggi 14, misalnya grade 14. Oh, tapi kalau saya cabangnya utama, kepala cabangnya grade sampai 16 nih. Gitu sih. Jadi ya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang dipertanyakan oleh kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Sira yang masuk waktunya.